Selamat pagi Pak, dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Krisan Erinta Stuti. Saya salah satu mahasiswi STIPA Santoso Sulteng semester 4 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang partai politik, demokrasi, dan HAM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik penting tentang partai politik. Yang pertama itu pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Yang kedua itu fungsi partai politik Indonesia. Berdasarkan tujuan umum dan khusus tersebut, partai politik di Indonesia memiliki 5 fungsi berikut. Yang pertama, 1. Organisasi sarana pendidikan bagi anggota negara. Bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua itu sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dan menetapkan kebijakan negara. Yang keempat itu sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima itu negara sebagai rekumen politik dalam proses pengadilan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Yang ketiga itu daftar partai politik Indonesia. Di sini dijelaskan yang pertama, Partai Kebangkitan Nasional atau PKB 23 Juli 1998. Ketua umumnya Abdul Muhammad Iskandar. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia atau Gerindra. Atau Gerindra 6 Februari 2006. Yang ketiga itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PIDP 15 Februari 1999. Yang keempat itu Partai Golongan Karya atau Golkar 20 Oktober 1964. Ketua Umum Airlangga Hartono. Yang kelima itu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem 11 November 2011. Ketua Umum Surya Paloh. Yang keenam itu Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda tanggal 16 April 2015. Ketua Umum Ahmad Rida Sabana. Yang ketujuh itu Partai Beringin Karya. Ketua umumnya Neneng Atuti 15 Juli 2016. Yang kedelapan itu Partai Keadilan Kesejahteraan atau PKS tanggal 20 Juli 1998. Ketuanya Muhammad Sohibul Iman. Yang kesembilan itu
ke-9 itu Partai Persatuan Indonesia atau Perindo atau PP tanggal 5 Januari 1973, Ketua Muhammad Rohaminis. Ke-11 itu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tanggal 16 November 2014, Ketua Grace Natalis Loisel. Yang ke-12 itu Partai Amanat Nasional atau PAN tanggal 23 Agustus 1998, ketuanya Zulkifli Hasan. Yang ke-13 itu Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura tanggal 21 Desember 2006, ketuanya Esman Sabta Odang. Yang ke-14 itu Partai Demokrat pada tanggal 9 September 2001, Ketua Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ke-15 itu Partai Bulan Bintang atau PBB 24 Oktober 1945, Ketua Yusril Isra Mahendra. Yang terakhir itu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI 15 Januari 1999, ketuanya Dias Faisal Malik Hendro Priyono. Yang kedua itu pengertian demokrasi. Pengertian atau konsep partai politik. Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Adanya persaingan yang terjadi antara partai-partai politik, golongan-golongan atau kelompok lainnya dalam masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda, merupakan salah satu indikasi dari negara demokrasi. Kesempatan untuk bersaing di antara partai-partai politik hanya dapat dijumpai dan masyarakat atau negara yang bercorak tersebut. Yang kedua itu hubungan demokrasi dan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering kritik. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dan pembebasan. Yang ke-C itu hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Untuk keperluan itulah, setiap individu harus bergabung dengan organisasi sukarela untuk bersama-sama memengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas, yang adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang. Dalam arti setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati
dalam suatu sistem demokrasi. Yang berikut itu hubungan demokrasi yang dengan pemilu. Pemerintahan demokrasi terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Wewenang pemerintahan hanya diperoleh oleh atau persetujuan dari mereka yang diperintah. Menurut Jean Kripatix, pemilihan demokrasi bukan sekedar lambang, tetapi merupakan pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif, atau luas dan definitif, di mana para mengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah dan menawarkan alternatif. Yang berikut itu hubungan antara demokrasi dan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetisi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan hak-hak asasi manusia serta aturan hukuman yang jelas dan tidak memihak. Dalam kehidupan demokrasi, partai politik, masyarakat, dalam hal ini orang per orang sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik dijamin. Hal ini berlawanan dengan masyarakat otoriter yang berusaha menanamkan sikap menerima secara pasif tanpa adanya jaminan kebebasan. Pemerintah diciptakan untuk melindungi kebebasan dimiliki oleh individu. Yang berikutnya, kriteria negara demokratis. Proses demokrasi suatu negara memiliki beberapa ukuran. Dalam mengungkapkan 4 kriteria, yaitu effective participation, voting equality, inclusion, understanding, and control of agenda. Dalam effective participation adalah dalam hal partisipasi efektif, sebelum kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Yang kedua itu voting equality. Pemahaman yang nasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif
yang relevan dan konsekuensi yang mungkin dalam hal pengawasan agenda. Setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Yang ketiga itu equality understanding. Demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem yang memberikan kesempatan partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda dan pencangkupan orang dewasa. Contohnya, yang keempat itu control of agenda. Dalam hal pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Pencangkupan orang dewasa berarti semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria proses demokrasi tersebut. Yang ketujuh itu kriteria pemerintahan demokrasi modern. Yang ketujuh itu kriteria pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara Indonesia demokrasi, suatu negara demokrasi modern dengan pemerintahan dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika adanya potensi konstitusional, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, adanya tugas-tugas opsi, dan adanya pendidikan civis. Yang berikut itu pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Menurut El-Mutlaq 2007, pengakuan akan HAM sama halnya dengan pengakuan atas eksistensi manusia, yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memperoleh apresiasi karena ia adalah manusia sang insan kamil. Di sini HAM juga merupakan objek studi yang menarik sehingga menjadi perbincangan di berbagai kesempatan oleh berbagai dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Hak asasi manusia masuk ke dalam ruang-ruang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak asasi manusia tidak hanya menjangkau jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi juga umur, muda maupun tua, etnis, kesukuan, ras, dan agama. Pendek kata, tidak ada ruang, waktu, dan materi yang tidak bersinggung dengan HAM. Yang ke-B itu 4 teori HAM.
Pemikiran dan perdebatan tentang hak asasi manusia berkembang dengan sangat pesat. Dalam kaitan ini, Todung Mulia Hobbes dalam El Mutai 2008 mengemukakan 4 teori HAM. Pertama, hak-hak alami, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua itu teori positivistik, yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultur, yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultur terhadap dimensi kultur yang lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi, budaya, dan peradaban berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Karenanya, teori menyatakan bahwa yang keempat, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber bergaliran dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Yang ketiga, sejarah pertimbangan atau munculnya konsep hak asasi manusia dari generasi pertama sampai keempat. Hak asasi manusia memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran hak asasi manusia dapat diruntut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada 1215 di Inggris. Magna Carta berisi atau pengakuan akan adanya pembatasan kekuasaan absolut raja dan segala kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pembatasan kekuasaan raja ini didorong oleh adanya tradisi perlawanan baron atau bangsawan kepada raja. Sejarah lengkap Magna Carta mengatur tentang yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Dan yang ketiga, tidak seorang pun warga negara yang merdeka akan ditahan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dengan cara apapun haknya diperkosa kecuali berdasarkan kepentingan umum. Perlawanan rakyat Inggris dalam memperjuangkan hak-hak mereka membawa dampak di negara penjajahan Inggris, yaitu di Perancis dan Amerika. Pada masa berlakunya Bill of Rights, muncul adagium manusia sama di muka hukum. Bill of Rights ini telah melahirkan atas persamaan bagi warga negara. Dalam perkembangannya, asas persamaan tersebut terwujud dan diakui hukum setelah Rousseau memperkenalkan teori perjanjian masyarakat, mengintroduksi pemisahan kekuasaan dalam negara, serta John Locke dan Thomas Jefferson mencanangkan hak-hak dasar, kebebasan, dan kebersamaan. Hak asasi manusia berkembang dan makin kuat kebebasan dan persamaan. Pengalaman revolusi Amerika Serikat
Revolusi Prancis, dan Revolusi Rusia memberikan dampak luar biasa bagi lahirnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. Ketiga, hak-hak ekonomi menurut hak asasi manusia generasi kedua mencakupi kebebasan atas hak milik, hak mendapatkan kebebasan, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja, hak terhadap produksi, hak menyangkut konsumsi, hak atas pangan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan. Hak-hak sipil dan politik menurut hak asasi manusia generasi kedua meliputi hak hidup, hak bersamaan dan kebebasan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Perkembangan pemikiran HAM memiliki akselerasi ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan. Yang keempat, generasi ketiga ini memiliki hak-hak kolektif, yaitu hak rakyat untuk menentukan kehidupan politik dan ekonomi, hak individu dan komunitas untuk berkembang, hak atas lingkungan yang layak, hak mempertahankan kebudayaan asli, hak menikmati sejarah bersama, warisan alam, hak keamanan, hidup damai, dan berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Yang berikut, pada puncaknya, pemikiran hak asasi manusia memiliki penyempurnaan dengan munculnya generasi hak asasi manusia keempat yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi hak asasi keempat ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan nama Declaration of the Rights. Yang berikut, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berlangsung lama sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tidaknya hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soekarno dan Supomo, hak asasi berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlu mencantumkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Kompromi ini mengakibatkan bahwa hingga akhir jabatan Soekarno, hak asasi manusia belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baru pada masa reformasi awal, hak asasi manusia diatur secara lengkap dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia menetapkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial tentang hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia
sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dalam TAP MPR tersebut, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau digugat oleh siapapun. Yang berikut, sesuai falsafah Pancasila, selain diatur tentang hak, juga ditentukan tentang kewajiban. Dalam pasal 34 TAP MPR disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahun 1999, DPR bersama Presiden telah menetapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur hak asasi manusia secara lengkap dalam 106 pasal. Lebih lengkap daripada ketentuan TAP MPR nomor 17 tahun 1998 yang hanya mengatur 44 pasal. Selain itu, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengatur tersendiri hak asasi manusia wanita dan hak asasi manusia anak. Yang di TAP MPR tidak diatur secara khusus. Adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan hukum. Sekian dan terima kasih.